Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan nama saya Alif Sendi Maulana dari Prodi RPE. Yang pertama yang saya hormati kepada Bapak Johnson Erikson Purba selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan materi yang bertopik mengembangkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Oke, sebelum masuk ke materi ini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Ya, ini yang pertama, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Dita Nurhaliza dari Oke, yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Suwana, saya dari Prodi RPE kelas B. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Johnson Adinata Sitorus dari Prodi RPEB. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizka Mirandasari dari Prodi RPEB. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arven Syisyahan dari Prodi RPEB. Oke, untuk pembacaan dan penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dita Nurhaliza. Kepada saudari, waktu dan tempat disilahkan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengembangan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, nah kita itu harus mengetahui apa itu pengertian dari penyandang disabilitas itu. Nah, jadi selanjutnya di sini ada kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di sini apa maksudnya? Nah, jadi seringkali kita mendengar perkataan tidak ada manusia yang sempurna, baik itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Nah, jadi perkataan ini biasanya disebutkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, itu untuk menggambarkan kekurangan dalam dirinya. Nah, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, jadi kita itu sering menjumpai orang yang memiliki kekurangan atau yang biasa kita sebut dengan disabilitas atau penyandang disabilitas. Nah, pengertian penyandang disabilitas sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengertian penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, itu dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan haknya. Selanjutnya, kita akan membahas data BPS mengenai anak penyandang disabilitas. Ini data dari Susnas. Nah, jadi di sini data yang pertama kita dapat melihat bahwa data BPS dalam profil anak Indonesia tahun 2020. Di situ digambarkan 1% dari 99% itu adalah 650.000 anak dengan penyandang disabilitas dari total keseluruhan penyandang anak yang ada di Indonesia, yaitu 84,4 juta anak di Indonesia. Nah, 1%-nya itu adalah anak dengan penyandang disabilitas. 99%-nya itu adalah
83,75 juta anak di Indonesia. Nah, kemudian data BPS korban anak mengalami kekerasan tahun 2021. Nah, di sini 8% dari 92% itu adalah anak dengan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dari 1.355 anak korban kekerasan. 92%-nya itu adalah 1.245 anak korban kekerasan. Nah, jadi total dari keseluruhan anak di Indonesia yang mengalami kekerasan itu berdasarkan data pada tahun 2021 berjumlah 1.355 anak korban kekerasan. Nah, 110-nya itu merupakan anak penyandang disabilitas. Nah, data ini diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2021. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Dita. Selanjutnya yang menjelaskan slide-nya yaitu kepada Saudari Nurul Suhana. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa pengertian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan membina diri sehingga mereka dapat melengkapi kapasitas sosialnya. Dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah usaha koordinasi, terpadu, dan praktis yang dilakukan oleh otoritas publik, pemerintahan teritorial, dan daerah sebagai pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan penting setiap penduduk yang mencakup pemulihan sosial, bantuan pensiun federal, penguatan sosial, dan jaminan sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2019. Di slide selanjutnya yaitu ada beberapa upaya memajukan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Salah satunya di slide selanjutnya itu ada satu sektor pendidikan. Yang pertama, memperkerjakan guru pendamping yang memiliki kemampuan komunikasi relasional dan gestur yang baik atau bahasa isyarat agar anak dapat mengolah data dengan baik. Yang kedua, pemerintah dan swasta telah menyusun pembentukan kurikulum khusus atau sekolah luar biasa untuk berbagai jenis orang dengan penyandang disabilitas. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada sekolah yang masih kesulitan mendapat printer braille atau kertas ujian timbul menjelang ujian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya upaya untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Nurul. Selanjutnya untuk menjelaskan materi ini pada Saudara Johnson. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih moderator. Slide-nya yang selanjutnya itu nomor 2, bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini dibagi menjadi 3, penyuluhan, pencegahan, dan rehabilitatif. Yang pertama itu penyuluhan. Maksud dari penyuluhan ini adalah proses perubahan perilaku melalui pendekatan edukatif bagi penyandang disabilitas. Untuk back to school-nya itu program ini buat non disabilitas. Yang selanjutnya pencegahan, deteksi dini. Deteksi dini adalah upaya untuk menemukan kelainan atau kerusakan fisik ataupun gangguan perkembangan mental, perilaku, dan masalah sosial yang menyebabkan kecacatan pada usia
dini, metode perkembangan dan kemajuan anak. Yang ketiga ada rehabilitatif, fisioterapi. Di sini maksudnya rehabilitatif itu kegiatan ataupun serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas luka penderita dari penyandang disabilitas. Dengan adanya fisioterapi ini mungkin mewujudkan kemandirian dari penyandang disabilitas. Selanjutnya, moderator. Ada yang selanjutnya yang ketiga, bidang ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama melaksanakan program pembinaan penyandang disabilitas dan memberikan bekal berupa pelatihan dan keterampilan seperti menjahit dan lain-lain. Di sini bidang ketenaga kerjaan ini dengan adanya program pembinaan itu suatu evaluasi secara individu maupun kelompok bagi penyandang disabilitas dan memberikan bekal seperti kegiatan khusus berupa pelatihan untuk keterampilan dari penyandang disabilitas tersebut. Di sisi lain dari disabilitas ini mungkin ada keterampilan lain, kelebihannya yang mungkin kalau diasah bisa menjadi karya seperti menjahit, membatik ataupun lainnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Johnson atas penjelasannya. Selanjutnya yang menjelaskan ini kepada Saudari Rizka. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu ada wilayah sosial, di mana menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi aksesibilitas penyandang disabilitas dan menyatukan seluruh penyandang disabilitas dalam satu organisasi. Terus yang kedua, itu ada mendorong DPRD untuk meningkatkan anggaran khusus penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas dan melibatkan semua lini, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengumpulkan informasi penyandang disabilitas secara akurat. Selanjutnya itu di bidang politik dan hukum. Dalam memberikan perlindungan yang sah bagi penyandang disabilitas harus ada polisi dan penyidik yang mampu menangani masalah hukum bagi penyandang disabilitas. Itu yang pertama, ada memberikan hak suara bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah komprehensif untuk menjamin hak politik kelompok penyandang disabilitas. Yang kedua, itu ada penyediaan rekrutmen polisi yang memahami bahasa isyarat untuk memudahkan pemeriksaan sehingga penyandang disabilitas tidak merasa terintimidasi. Mungkin itu aja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Saudari Rizka. Selanjutnya penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudara Adventius. Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih Arif Sandy, selaku moderator. Mungkin slide selanjutnya. Baiklah, di sini bagaimana peran masyarakat dalam menyuarakan bagaimana hak-hak daripada penyandang disabilitas. Yang pertama, bertanggung jawab atas masalah penyandang disabilitas baik keluarganya maupun tetangga dan masyarakat sekitar lainnya. Jadi peran masyarakat di sini mungkin kita sebagai masyarakat sama-sama ikut membantu mereka mengenai bagaimana mereka bersosialisasi dan juga
memberikan bantuan obat-obatan kepada mereka. Jadi itu peran masyarakat. Dan kemudian yang kedua itu partisipasi masyarakat akan membuat setiap orang belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain. Di sini kita sebagai masyarakat ikut menghargai mereka, walaupun memang mereka memiliki kekurangan, tapi kita harus menghargai mereka, menghormati sebagaimana orang-orang lainnya seperti biasa. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi aktor perintis dalam pemerataan dan perlindungan hak penyandang disabilitas untuk menggerakkan kegiatan masyarakat di berbagai bidang berdasarkan kemandirian dan kebersamaan. Di sini kita sebagai masyarakat menyuarakan perlindungan kepada semua penyandang disabilitas. Kita menyuarakan hak mereka agar mereka tidak terintimidasi atau didiskriminasi, dan juga kita memberikan pendidikan kepada mereka dan agar mereka juga bisa masuk ke dalam institusi-institusi untuk sama-sama membangun negara agar mereka juga merasa hak-hak mereka juga terpenuhi. Dan kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat akan menjamin pembangunan secara langsung karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi kita sama-sama saling menghargai kepada mereka agar pembangunan negara ini dapat terwujud. Jadi kita semua dapat berpartisipasi, walaupun mereka yang punya kekurangan juga ikut bisa berpartisipasi dalam pembangunan negara. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada Alif Sandy selaku moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan Saudara Adventius. Dari penjelasan dari semua pemateri ini dapat kita simpulkan bahwasanya cara kita untuk mensejahterakan kaum disabilitas yaitu dengan jangan mendiskriminasi dan menghargai pada kalangan mereka. Pemerintah sudah membuat ketentuan-ketentuannya, tinggal masyarakatnya untuk menjalankannya saja. Jadi mungkin presentasi ini berakhir di sini. Ada yang mau ditambahkan pemateri? Untuk semua pemateri ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, moderator. Oke, sudah cukup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.